Dan kita juga jangan membesar-besarkan hal ini, karena kita tidak boleh mengharimaukan kucing atau mengkucingkan harimau sama jahatnya, sama buruknya. Membuayakan cecat sama dengan mencecatkan buaya, itu juga sama bahayanya. Jangan mendramatisasi sesungguhnya persoalannya kecil, tapi didramatisasi seolah-olah persoalan besar. Ini juga faktor pelemahan sendi-sendi kekuatan umat. Yang kedua adalah masalah liberalisme, pemikiran liberal kita. Boleh kita berpikir merdeka, boleh kita berpikir bebas, tapi kita harus di dalam koridor, kita harus di dalam frame, garis-garis yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Jangan kita keluar dari pakem-pakem Al-Quran dan hadis ini. Boleh kita berpikir bebas, tetapi ada pakemnya, ada bingkainya, tidak boleh kita keluar. Karena itu fenomena liberalisme ini juga muncul di tengah masyarakat kita. Salah satu contohnya, terlalu gampang kita menghalalkan sesuatu yang haram atas nama darurat, tanda kutip. Terlalu gampang kita mendefinisikan darurat itu. Begitu sulit secara subjektif, ini darurat, gak apa-apa. Padahal darurat itu diukur oleh syariah, bukan diukur oleh selera. Tidak waktunya untuk menjamak mengkasar salat, tapi dia lakukan jamak dan kasar salat. Tidak waktunya untuk mengkadak salat, gak apa-apa, nanti dikadak saja. Padahal itu rukun Islam, itu prinsip. Ini salah satu contoh. Jika pemikiran bebas kita itu meruntuhkan kewajiban sendi-sendi utama daripada ajaran agama Islam kita, maka kita termasuk orang-orang yang pemikiran liberal. Ya. Liberalisme juga beririsan dengan sekularisme. Dengan begitu gampang mendiskreditkan ajaran Islam, lepas dalam kehidupan publik, seolah-olah Islam sebagai agama itu hanya masuk dalam wilayah-wilayah subjek atau wilayah-wilayah privat. Itu juga bisa membahayakan masa depan umat kita. Dengan demikian sekularisme dan liberalisme itu harus kita hati-hati. Di samping itu juga fenomena kehidupan modern, ya, apalagi dengan fenomena transnasional sekarang ini. Makanan-makanan cepat saji, konsumsi makanan minuman itu kita cenderung sudah tidak lagi memperhatikan itu halal atau haram. Ya, yang penting bisa mengenyangkan, yang penting bisa memuaskan, tanpa melakukan pendisiplinan diri sendiri. Maka itu kita termasuk orang yang lengah dalam beragama. Mari kita mendidik anggota keluarga kita, Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa juga yang mengikuti ya khutbah kita ini seluruh Indonesia. Mari kita memelihara keluarga kita, mendisiplinkan diri kita untuk taat azas terhadap ajaran agama kita. Taat azas itu artinya kita indahkan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang itu kita hindarkan. Maka insya Allah kita akan kuat sebagai bangsa dan juga kuat sebagai umat. Karena itu mari kita terus belajar, dan kita juga harus pintar-pintar mencari guru. Para jemaah sekalian, carilah guru agama yang punya sanad intelektual, yang ketahuan belajarnya di mana, referensinya apa. Sebab apa jadinya kalau guru agama kita adalah orang yang tidak jelas sanad keilmuannya, intelektualnya, kita akan dibawa kemana? Islam itu punya visi, Islam itu punya misi. Karena itu juga para pengajar, para mubalik, mari kita terus belajar apa yang menjadi alam vital, substansi dasar ajaran agama kita. Jangan keluar dari sini. Insya Allah Indonesia akan menjadi trendsetter seandainya kita taat asas. Di masjid tercinta kita Istiqlal ini menjadi tren. Masjid-masjid bukan saja di Indonesia tapi juga masjid dari luar negeri. Banyak sekali tamu-tamu kita dari luar untuk belajar manajemen masjid di masjid tercinta kita di sini. Ini satu poin yang sangat penting.
Karena itu, mari kita menciptakan bangsa Indonesia yang rapi dan apik. Sekaligus, mari kita menciptakan umat yang menjadi idola di antara seluruh umat-umat Islam kita yang ada di mana-mana. Di negara-negara Afrika, terutama Afrika bagian di tanduk itu ya, di bagian utara, kita menjadi negara yang sangat dielu-elukan. Ya, beberapa Jumat yang lalu, ya, kami ikut di situ khutbah. Dalam khutbahnya seperti ini, mereka membanggakan, alhamdulillah kita juga punya bangsa yang besar, Indonesia, yang mampu mengekspor pesawat terbang. Jadi begitu bangganya membanggakan Indonesia. Dia tidak tahu apa yang terjadi secara mikro di Indonesia ini, tetapi itu perlu kita syukuri, perlu kita sambut, bahwa negara-negara lain, saudara-saudara kita umat Islam di Afrika, mengalu-alukan dan membanggakan Indonesia sebagai bangsa yang besar, Presiden G20, dan sekarang ini Presiden Asia Tenggara. Karena itu, mari kita syukuri ini semuanya. Mari kita memperkuat apapun disiplin ilmu kita, tetaplah belajar Al-Quran. Apapun profesi kita, tetaplah baca buku-buku agama. Jangan hanya membaca buku, mendengarkan ceramah-ceramah agama saja, tapi mari kita mengisi buku-buku perpustakaan kita dengan buku-buku agama. Jangan hanya buku-buku umum, buku-buku cerita. Mari kita suguhkan anak-anak kita file-file Islam di dalam handphone mereka, supaya mereka kemanapun pergi, mereka bisa belajar tentang apa itu Islam. Suguhkanlah Islam secara komprehensif, jangan Islam yang sporadis, yang tadi kita katakan cenderung liberal atau cenderung radikal. Mari kita memperkenalkan Islam yang kafah, Islam holistik, seperti yang selama ini kita kembangkan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Kita bersyukur, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini terus-menerus ini akan menjadi semacam tren untuk umat Islam di internasional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.